Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana Magister selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihayatus Sahiyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 21 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini, di sini saya akan menerjemahkan video tentang pembelajaran inovatif atau at-ta'limi ibtikari untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif ini cenderung dimaknai dengan bagaimana menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal itu tidak keliru karena sesuai dengan perkembangan yang ada, bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaki marratan ukhra ma'a Ulfia Rahmi. Min jayyidi an naltakiya marratan ukhra. Hadi marrah sanatahaddath an ta'lim ibtikari. Ghaliban ma yufhamu at-ta'lim ibtikari ala annahu kayfiyatu tatbiqi teknologiya fit ta'lim. Hadha laysa khata'an li'annahu yatawafaqu ma'at tatawwurati haliyah wa kayfiyatu tatawwuri teknologiya fi hadzal waqt. Teknologi itu dioptimalkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang sebelumnya menggunakan media pembelajaran yang sifatnya sederhana, apakah itu media yang bentuknya cetak ya atau visual di depan kelas, sekarang mengarah kepada penggunaan media yang basisnya kepada teknologi, baik komputerisasi maupun jaringan. Laqad tamma tahsinu teknologiya fit ta'allum bihaitsu anna at-ta'allum alladhi kana fis sabiqi yastahdimu wasa'id at-taqlidiyah at-ta'allum al-basit sawa'un kana i'laman fi syakli matbu'ati aw mar'iyati amama as-saf asbaha al-an yastakhdimu wasa'ita allati ta'tamidu ala teknologiyah wa kadzalika al-hawsabata war-rabti syabakiyyi. Jadi dengan mengikuti perkembangan yang ada, pembelajaran hendaknya juga mengikuti hal itu. Karena peserta didik yang kita hadapi sebenarnya mereka familiar dengan bagaimana penggunaan teknologi di luar pembelajaran. Sayang sekali pada saat mereka sudah familiar dengan penggunaan teknologi itu tidak kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Namun pada dasarnya pembelajaran inovatif sebenarnya tidak hanya terkait dengan bagaimana menggunakan teknologi itu sebagai alat. Lidzalik ma'a mutaba'ati tatawwuratil haliyah yanbaghi 'ala ta'lim ay yatba'a dzalika aidan li'anna at-tullab alladhi nuwajihu ma'ahum fil haqiqah ma'lufuna bi kayfiyyat istihdamil teknologiyah kharij at-ta'lim. Min mu'sifi annahu 'indama yakunu qad asbahu ma'lufin istihdami hadhihi teknologiyah la naqumu bi damjiha fit ta'lum walakin fil waqi' at-ta'limu ibtikariyah la tata'allaqu faqat bi kayfiyati istihdami teknologiyah ka'adatin. Teknologi dalam pembelajaran inovatif juga dimaknai dengan cara bagaimana cara kita melakukan sesuatu yang baru dengan kondisi yang ada, dengan kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan dari kurikulum. Jika kita merujuk kepada makna inovatif ini kepada KKBI, inovatif ini dimaknai sebagai solusi yang baru atau kreasi yang baru. Jadi di situ tidak ada makna bahwa inovatif itu adalah kebaharuan dengan basisnya teknologi.
tetapi adalah kebaharuan yang merujuk kepada kebutuhan. التكنولوجيا في التعلم ابتكاري بكيفية عمل شيء جديد مع الظروف الموجودة مع احتياجات الطلاب أو احتياجات منهج الدراسة. إذا رجعنا إلى معنى ابتكاري عند KBBI، ابتكاري بأنه حل جديد أو إبداع جديد، فلا معنى أن الابتكاري هو جدة القائمة على teknologia bal huwa bid'atun tushiru ilal ihtiyajat. Jadi pada saat kita ingin melakukan pembelajaran inovatif, kita tidak serta-merta langsung menerapkan teknologi tertentu, tetapi langkah awal yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis kebutuhan. Seperti apa kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya, bagaimana kebutuhan peserta didik dan kemampuan mereka menggunakan atau mengikuti pembelajaran, termasuk bagaimana atau seperti apa kemampuan dari si pendidik. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran inovatif, kita perlu melihat secara komprehensif sumber daya pembelajaran yang tersedia. Meskipun si pengembang teknologi pembelajaran memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif, tentu kita perlu melihat dulu bagaimana kesiapan tempat media atau pembelajaran tersebut diterapkan. Jangan-jangan nanti kita sudah merancang pembelajaran inovatif yang basisnya kepada teknologi, tetapi sekolah-sekolah tertentu tidak memiliki daya dukung untuk melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran yang basisnya kepada teknologi. Lidzalika indama nuridu an naquma bita'limi mubtakir la naqumu bitatbiqi tiqniyati muayyanah 'alal fawr. Walakin al-khutwatul ula allati nahtaju ila qiyami biha hiya ijra'u tahlili lil ihtiyajat. Ma hiya ihtiyajatut ta'allum wafqan li ahdafit ta'allum. Kaifa hiya ihtiyajatut tullab wa qudratuhum ala istihdami aw mutaba'ati ta'allum. Bima fi dhalika kaifiyatu aw ma hiya qudratu muallim. Wahada yakni annana fi tatbiqit ta'limil mubtakar. Nahtaju inda tatbiqit ta'limil mubtakar ila nadari bishumuliyati ila masadirit ta'lim al-muhtahati ala rahmi min anna mutawwira teknologiya at-ta'lim ladaihi al-qudratu ala tatwirit ta'limil mubtakar. Bittaba'i nahtaju awalan ila ma'rifati mada jahiziyati makan alladhi yutimmu fihi tatbiqu wasaiti aw ta'allum. Rubama nusammimu ta'liman mubtakaran ya'tamidu ala teknologiya. Walakin ba'dal madaris qad la ta'mtalikur da'ma lazima litanfidhi hadha ta'lim khosatan ta'lima qa'ima ala teknologiya. Jadi, dalam pembelajaran inovatif, teknologi itu tidak kita pandang sebagai alat, tetapi sebagai cara. Bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya pembelajaran yang tersedia untuk menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik kita. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah karena ada kata inovatif dalam pembelajaran ini, cenderung perancang pembelajaran atau pengembang media pembelajaran secara terpisah mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan teknologi. Jangan lupa di situ ada kata pembelajaran. Pembelajaran kita maknai sebagai interaksi atau komunikasi pembelajaran yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan peserta didik lainnya, atau peserta didik dengan materi atau bahan yang tersedia. Lidzalika fit ta'allumi mubtakir la nanduru ila teknologiyah ka'adatin bal ka tariqati li tahsini mawaridi ta'allum mutahati li khalqi tajariba ta'limiyati lil mushtarikun. Hasanan ma yajibu ta'kidu alaihi marratan ukhra huwa annahu nadaran li wujudi kalimati mubtakirin fi hadha ta'allum. فإنه يميل إلى أن مصمم التعلم أو مطور وسائل
التعلم بشكل منفصل يطور التعلم والتعلم الذي يستخدم التكنولوجيا. لا تنسى أن هناك كلمة تعلم. نحن نفهم تعلم على أنه تفاعل أو تفاعل تعليمي يحدث بين معلم والمتعلمين، الطلاب مع الطلاب آخرين، أو طلاب مع المودي أو مودي متاحة. Jadi dengan pembelajaran inovatif ini kita tidak hanya bagaimana menggunakan alat itu di dalam pembelajaran, tetapi bagaimana memfasilitasi peserta didik ini dengan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk mereka memiliki pengalaman belajar tertentu. Kalau kita berbicara mengenai pengalaman belajar, yang diharapkan dari aktivitas pembelajaran itu tidak hanya sekedar si peserta didik memahami materi atau bahan pembelajaran, tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana si peserta didik ini belajar, bagaimana cara belajar. Jika kedepannya itu dibutuhkan, bagaimana peserta didik ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya, tentu lingkungan yang berbasis kepada teknologi. إذن من خلال تعلم ابتكاري هذا نحن لا نتعلم فقط كيفية استخدام أداة في التعلم، بل كيف نسهل على المتعلمين أنشطة التي تتماشى مع أهداف الطلاب خاصة بهم. إن الحصول على تجربة تعلم معينة. إذا تحدثنا عن تجربة التعلم متوقعة من أنشطة التعلم، ليس فقط أن يفهم الطلاب مادة التعليمية، ولكن بعد ذلك كيف يتعلم الطلاب. إذا احتاج أمر في المستقبل كيف يمكن لهؤلاء الطلاب التكيف مع بيئتهم. بالطبع بيئة قائمة على التكنولوجيا. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang, sebagian besar aktivitas manusia itu bersentuhan dengan teknologi. Kita bayangkan 10-20 tahun mendatang atau puluhan tahun kemudian, bagaimana teknologi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Artinya memang jika kita arahkan pembelajaran inovatif ini kepada penggunaan teknologi sebagai alat, juga tidak ada salahnya. Karena kedepannya peserta didik kita memang akan bersentuhan langsung dengan teknologi. لأننا إذا نظرنا إلى الظروف الحالية فمضمم أنشطة بشرية على اتصال بالتكنولوجيا، ونتخيل بعد 10 إلى 20 سنة أو عقود قادمة كيف ستؤثر التكنولوجيا على حياتنا. بمعنى أننا إذا وجهنا الطلاب مبتكرة هنا إلى استخدام التكنولوجيا كأداة فلن يكون ذلك خطأ، لأنه في المستقبل سيكون نحن الطلاب بالفعل على اتصال مباشرة بالتكنولوجيا. Jadi kita belajarkan mereka bagaimana mereka belajar untuk memecahkan masalah sesuai dengan konteks kehidupannya. Namun terkait pembelajaran inovatif, teknologi sebagai cara, itu pada kondisi-kondisi di mana teknologi itu tidak tersedia. Karena dengan kondisi geografis di Indonesia, tentu beragam bentuk kesiapan teknologi dari setiap tingkatan pendidikan ataupun jenis pendidikan. Jadi begitu ya, pembelajaran inovatif tidak selalu mengenai teknologi sebagai alat, tetapi teknologi sebagai cara. لذلك نتعلمهم كيف يتعلمون حل المشكلات وفقا لسياق حياتهم. ومع ذلك فيما يتعلق بالتعلم الابتكاري تكون تكنولوجيا كوسيلة في ظروف حيث تكون تكنولوجيا غير متاحة بسبب الظروف الجغرافية في إندونيسيا، والتي نختلف فيها درجات جاهزية التكنولوجيا في كل مستوى ونوع من التعليم. إذن
fa inna ta'lima ibtikariyah la yata'allaqu daiman biteknolojiyah ka'adatin walakin teknolojiyah kawasilah. Jadi sebagai calon teknolog pendidikan yang mempersiapkan pembelajaran, yang mengembangkan media-media pembelajaran, kita perlu melakukan analisis kebutuhan di awal untuk menemukan kebutuhan seperti apa pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Lidalik kamurasyahina liteknolojiyah at-ta'lim alladhina yutawwiruna wasaila ta'limiyah. Nahnu bihajatin ila ijra'i tahlili ihtiyajat fi bidayah li iktishafi naw'in ta'lim alladhi yahtaju nahnu tullab. Apakah pembelajaran itu layak dengan basisnya teknologi atau tidak? Kembali lagi ke kebutuhannya. Tapi yang jelas, meskipun teknologi tidak bisa diterapkan pada tahap-tahap tertentu, teknologi perlu dikenalkan kepada peserta didik. Karena dalam tujuan pembelajaran ada beragam dimensi capaian pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran itu yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ada tujuan pembelajaran itu yang spesifik untuk memfamiliarkan penggunaan teknologi. Ada tujuan pembelajaran itu bagaimana berkehidupan sosial. Dan ada tujuan pembelajaran yang mengarah kepada spiritualitas. Maka ta'limu qaimun ala teknolojiyah munasiban am la ya'udu ila ihtiyajat. Lakin min wadihi annahu hatta law lam yakun min mumkini tatbiqu teknolojiyah fi marahila muayyana. Yajibu ta'rifu tullabi biha lianna hunaka ab'adan muta'addidatan li ahdafit ta'allum. Ba'duha yahtifu ila tatwiri ma'rifati wal maharat wa ba'duha yahdafu bisyakli hasin ila tashji'i istihdami teknolojiyah wa ba'duha yurakkizu ala kaifiyati aishi ijtima'i wa ba'duha yuwajjahu nahwa ruhaniyah. Itulah pembahasan kita mengenai pembelajaran inovatif. Kita maknai inovatif itu tidak hanya kebaharuan, tapi ada kata pembelajaran di situ. Ingat, kita mesti menciptakan aktivitas dan interaksi untuk mereka membangun pengetahuan dan pengalaman baru. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadha hadithuna an ta'limi ibtikari wa nahnu nafhamu anna al-ibtikari laisa huwa jiddatu faqat bal hunaka kalimatut ta'allum. Tadhakkaru annahu yajibu an nakhluqa ahum ansyitah wa tafa'ulati li bina'i ma'arifa wa hibratin jadidah. Lidan na'malu ayyakuna hadzal video mufidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu strategi-strategi yang digunakan untuk menerjemahkan teks di atas. Di sini saya menggunakan beberapa strategi untuk menerjemahkan teks bahasa Indo ke bahasa Arab. Yang pertama di sini saya menggunakan strategi pungutan atau borrowing, yaitu penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contoh bahasa sumbernya, jumpa lagi dengan Ulfiyah Rahmi. Teks bahasa sasarannya, naltaki marrotan ukhra ma'a Ulfiyah Rahmi. Di teks ini yang termasuk strategi pungutan atau borrowing yaitu Ulfiyah Rahmi. Contoh yang kedua, teks bahasa sumber. Pembelajaran inovatif ini cenderung dimaknai dengan bagaimana menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran. Teks bahasa sumbernya, bahasa sasaran, ghaliban ma yufhamu ta'lima ibtikariyah ala annahu kaifiyatu tatbiqi teknologiyah fit ta'lum. Pada contoh kedua ini,
yang termasuk strategi pungutan yaitu teknologi. Contoh yang ketiga, teks bahasa sumber kondisi geografi di Indonesia. Teks bahasa sasarannya ad-durufil jughrafiyyah fi Indonesia. Contoh ketiga ini yang termasuk strategi pungutan murni yaitu Indonesia. Strategi yang kedua yaitu sinonim. Penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum. Contoh bahasa sumber, contoh teks bahasa sumber, baik atau nah yang perlu ditekankan lagi. Kalau teks bahasa sasaran, hasanan, ma yajibu ta'kidu alaihi marratan ukhra. Pada teks ini, pada kalimat ini yang termasuk strategi sinonim yaitu baik atau nah. Strategi yang ketiga yaitu pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contoh teks bahasa sumber yaitu yang pertama, kali ini kita akan bahas mengenai pembelajaran inovatif. Contoh teks sasarannya, hadhihi marrotan sanatahaddatsu an ta'limi ibtikari. Pada contoh pertama ini yang termasuk strategi pengurangan yaitu kita akan bahas dalam teks bahasa sasarannya yaitu sanatahaddatsu. Contoh strategi pengurangan yang kedua, teks bahasa sumbernya, karena kalau kita lihat kondisi sekarang. Teks bahasa sasarannya yaitu li'annana idza nadharna ila durufi al-haliyah. Pada contoh kedua ini yang termasuk strategi pengurangan dalam teks bahasa sumber yaitu kita lihat. Terjemahan resmi yaitu dilakukan dengan cara penerjemah menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia atau bahasa sumber ke dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran dengan memperhatikan pedoman pengarapan nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi. Contoh teks bahasa sumbernya, teknologi dalam pembelajaran inovatif juga dinamakan dengan cara bagaimana cara kita melakukan sesuatu yang baru dengan kondisi yang ada dengan kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan dari kurikulum. Sedangkan teks bahasa sasarannya at-teknologiya fi ta'allum fil teknologiya fit ta'limi ibtikari bi kaifiyati amali syai'in jadid ma'a durufi mawjudah ma'a ihtiyajati tullab au ihtiyajati manhajil dirasah. Pada contoh kali ini yang termasuk strategi terjemahan resmi yaitu kurikulum dalam teks bahasa sumbernya, sedangkan dalam teks bahasa sasarannya yaitu manhaji dirasa, strategi penyusutan, yaitu penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Contoh teks bahasa sumbernya, karena kalau kita lihat kondisi sekarang sebagian besar aktivitas manusia itu bersentuhan dengan teknologi. Kita bayangkan 10-20 tahun. Contoh teks bahasa sasarannya, li'annana idza nadharna ila durufi haliyah fa mu'dhamu ansyitati basyariyah ala ittisali bit teknologiyah wa natakhayyalu ba'da 10 ila 20 sanatan. Pada contoh ini yang termasuk strategi penyusutan dalam teks bahasa sumber yaitu sebagian besar, sedangkan dalam teks bahasa sasaran yaitu famu'dhamu, strategi penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contoh teks bahasa sumbernya,
Hal itu tidak keliru karena sesuai dengan perkembangan yang ada. Bagaimana perkembangan teknologi kali ini. Sedangkan contoh teks bahasa sasarannya, وَهَذَا لَيْسَ خَطَأً لِأَنَّهُ يَتَوَافَقُ مَعَ التَّطَوُّرَاتِ حَالِيَةِ وَكَيْفِيَّةَ تَطَوُّرِ تَكْنُولُوجِيَّةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. Pada contoh ini yang termasuk strategi penambahan di teks bahasa sasaran yaitu wa kaifiyah, asalnya kaifa, kaifiyata, asalnya kaifiyah, ketambahan huruf ya dan ta yang artinya bagaimana. Strategi yang terakhir yaitu Arabisasi, yaitu strategi menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyadurnya ke dalam bahasa sasaran, karena istilah tersebut tidak ditemukan dalam padanan bahasa sasaran. Contoh teks bahasa sumbernya. Demikian saja, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sedangkan contoh teks bahasa sasarannya, lidan na'mulu an yakuna hadha fidyuna mufidan. Pada contoh ini yang termasuk strategi Arabisasi yaitu video. Selanjutnya yaitu kosakata baru dalam teks bahasa sumber, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat isim. Mufradatnya ad-durufi yang artinya kondisi, at-tatawurati artinya perkembangan, al-mushkilat artinya masalah, at-ta'limi ibtikariyah artinya pembelajaran inovatif, al-manhajid dirasah artinya kurikulum, mubasyarah artinya langsung, murasyahin calon atau kandidat, al-jughrafiyah yaitu geografis, ansyitati kegiatan atau aktivitas, at-teknologiyah teknologi, al-mustaqbal masa depan atau kedepannya, ihtiyajat kebutuhan, adatin alat, at-tahlili analisis, al-ijtimai sosial. Yang kedua, kosakata fi'il. Sanatahaddatsu yang artinya kita akan bahas. Istihdami penggunaan atau menggunakan. Yatawafaqu sesuai atau setuju. Nata'allamuhum kita belajar. Tatbiq penerapan atau menerapkan. Nuridu kita ingin. Natahayyalu kita bayangkan. Marahila tahap-tahap. Yahtaju membutuhkan. Nanduru kita pandang atau kita lihat. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau al-khulasa. Bina'un ala tawdihi an-nasi a'lahu fa innal khulasa allati yumkinu istikhlasuha tamkunu fin niqatit taliyah. Al-awwal dauru teknologiyah. Yumkinu liteknologiya an tuthriya wasaitot ta'allumi wa tu'azzizat tafa'ulu fil fusulit dirasiyah. Wa ma'adalik fa inna teknologiya mujarradu adatin walaysatil wasilah wahidata litahqiqi ibtikari fit ta'allim. Athani tahlilu ihtiyajat qabla tadbiqit teknologi. Minal muhimmi ijra'u tahlili ihtiyajati li fahmi ahdafit ta'allum wa qudratit tullab wa jahiziyati binyatit tahtiyah. Ats-tsalits al-ibtikaru biduna teknologiyah. Yumkinu tatbiqu ibtikari biwasitati turuqi tadrisi jadidati la tataqallabu daiman teknologiyah mutaqaddimah. Misal at-ta'allum qaimi 'alal musyari'i au dirasati halatiyah. Ar-rabi' at-ta'allumu katafa'ul
yajibu an yusahhila at-ta'allum ibtikari at-tafa'ula munasiba bainal mudarris wa tullab wa bainat tullabi wa mawaddit ta'allim. Al-akhir ahdafut ta'allum yajibu an yusa'ida at-ta'allum ibtikari at-tullab ala tatwiril ma'rifati wal maharat wat takayyufi ma'al bi'ati mu'tamidati ala teknolojiyah wa halil musyakil. Yumkin hadha minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.